Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, balik lagi kita. Balik lagi mana? Di Gotham City. Gotham City. Kota Batman. Kota Batman. Bukan, ini siluet dari tikungan terakhir Sepang. Kalau diambil pada saat matahari sudah mulai miring, Ya. itu ya Refleksinya bang ya? iya yang buat saung ya apa? Apaan? Atapnya itu Buat teduh. iya Buat teduhan gitu ya? Agak sedikit ya efek-efek Batman. Efek-efek gotik gitu. Iya, Tapi bukan betul. yang apa gotik gitu. Betul. Nah bang, Ya. nih mumpung lagi di, tadi abang bilang, Sepang. Dan minggu ini lagi ada shakedown ya. Shake down, shake goyang, down bawah. Kalau atas, Shake shake up. up. Gak mungkin, karena agak susah kalau shake up itu ntar pada terbang. Sebenarnya kan pada mencari settingan bagaimana si motor bisa melekat di aspal semaksimal mungkin. Makanya namanya shakedown. Iya. Bukan shake up. Kalau shake up itu terbang, uji coba terbang gitu. Nah, bang, ini ada yang menarik karena ya memang ini belum sepenuhnya pembalap reguler yang Betul. terjun di shakedown. Itu. Tapi kita setidaknya bisa udah melihat nih bocoran nih bang ya. Apa yang akan menjadi senjata bagi para pembalap MotoGP di 2023? Dilihat dari apa yang dipakai oleh test rider mereka kan. Betul. Nah, menurut Bang Joni, ini Michael Pirro, Ducati. sebagai motor juara dunia Betul. di 2022, Iya. pastinya menjadi apa ya, pusat perhatian ya Bang. Betul. Kira-kira apa nih pengembangan yang dilakukan oleh Ducati di 2023 dari terakhir di Valencia ya? Valencia, betul. Kalau menurut Bang Joni, apa yang menarik dari GP23? Jadi kalau kita melihat kemarin tuh shakedown, atau kalau kita bahasa Indonesia kan shakedown itu menggeledah atau memeras. Makanya itu sebabnya di tes shakedown ini hanya fokus kepada test rider dan juga pembalap rookies. Pembalap rookies dikasih privilege, kesempatan karena ya dia untuk istilahnya beradaptasi lebih. Nah ternyata shakedown yang kali ini nih agak sedikit unik karena hampir keseluruhan tim itu mendatangkan perangkat baru dan juga ubahan baru karena memang ya mau nggak mau nih dengan aturan yang makin ketat, juga kemudian sektor yang paling fokus adalah aerodinamika, ini membuat para pembalap, para pabrikan ini fokus di situ. Nah di Ducati, tadi sempat disinggung bahwa Ducati so far ini merupakan motor terbaik. 2 tahun berturut-turut juga menjadi Constructor Champions, World Champions. Jadi saya rasa kemarin tuh mereka tuh tidak terlalu banyak gonogininya gitu. Tapi mereka fokus pada soal hampir mirip dengan Valencia kemarin, fairing depan yang agak sedikit dimodifikasi, kemudian juga mencoba istilahnya fairing ground effect yang diaplikasikan oleh Aprilia, sama penggunaan aplikasi knalpot baru. Knalpot baru ini untuk bisa mendapatkan, ya karena kemarin-kemarin sempat dikeluhkan top speednya kalah yang 2022 dengan 2021. Nah ini coba dikembalikan dengan memodifikasi lubang buang knalpotnya. Nah kalau kita melihat 2 hari kemarin, Michael Pirro itu tampilnya tuh ya nggak tahu nih apa karena namanya Pirro, kalau bahasa Jawanya berapa, jadi dia alon-alon waton kelakon. 2 hari itu dia tidak menunjukkan istilahnya yang bener-bener ngejar waktu tercepat, ngejar hasil terbaik. Baru di hari ketiga, di hari pertama dan kedua bener-bener istilahnya istilahnya mengevaluasi yang kemarin dipakai di Valencia dengan settingan istilahnya 2002 murni. Baru kemudian di hari ketiga dia coba dengan berbagai macam sampai akhirnya ya berhasil menjadi yang tercepat dan bahkan dia menjadi pembalap satu-satunya di shakedown yang bisa tembus di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit tuh guys. Betul, 1 menit 59. Tapi sebenarnya di bawah 2 menit itu apa ya? Bukan hal yang istimewa. Betul. Ya karena ini kan bukan ngejar istilahnya
kualifikasi atau apa, ini benar-benar bagaimana mendapatkan informasi semaksimal mungkin seperti yang saya tadi bilang bahwa shakedown ini kan menggeledah. Jadi semua test rider ini menggeledah, memeras semua potensi motor yang baru ini dan juga sebagai istilahnya benchmark karena kan di hari 10 sampai 12 ini akan ada pembalap regulernya. Jadi minimal si pembalap reguler tuh tidak perlu lagi dari nol atau dari kertas kosong harus ini. Jadi dengan dasar kemarin ada shakedown ini menjadi jembatan pada saat nanti si pembalap reguler langsung bisa memaksimalkan performa motornya baru yang ada untuk musim ini. Itu. Jadi kalau untuk Ducati sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak karena memang ya seorang Gigi Dalinya sempat mengatakan ya don't change the winning team dan dia tidak akan mengubah formula yang cukup radikal, palingnya apa yang perlu. Nah kemarin tuh yang perlu itu adalah bahwa dia melihat bahwa Aprilia itu merupakan motor yang istilahnya boleh dikatakan paling melompat jauh. Karena kalau dilihat dari kayak Silon Seven dia. Betul. Melompat lebih tinggi. Tinggi. Jadi dia melihat bahwa kenapa kita nggak pakai fairing ground effect yang kemarin tuh kalau kita melihat bahwa kalau si Ducati kan benar-benar pakai ya air duct atau apa yang benar-benar kayaknya keramaian gitu. Nah si Aprilia itu simple, ini fungsinya padahal hampir sama dan bahkan dikatakan setingkat lebih tinggi dibanding Desmos di GP. Itu sebabnya dicoba untuk diaplikasikan. Ya, yang di Valencia kemarin Bang ya. Betul. Tapi pengaruh nggak mas top speed tuh Bang? Karena kalau gue sedikit ngebaca dari data yang ada. Betul. Top speednya justru ya nggak istimewa banget nih dengan part yang si Aprilia itu gitu ya. Nah artinya kenapa bahwa ground effect ini juga artinya tentu akan benar-benar berfungsi maksimal di sirkuit tertentu. Nah Ducati paham itu. Seandainya dia mungkin menghadapi sirkuit yang benar-benar teknikal, banyak tikungan cepat, mungkin dia akan coba menggunakan fairing ground effect. Sementara untuk di Sepang ini kan ya secara untuk tes ya memang dapat hampir segala macam variasi itu diperoleh dari sirkuit Sepang. Tapi secara top speed sepertinya sih Ducati masih tetap akan mengaplikasi versi yang sudah mereka kembangkan sebelum-sebelumnya. Jadi ini untuk menghadapi katakanlah ketemu di Jerez, ketemu di Prancis, ketemu di Sachsenring yang notabene memang ya agak-agak kecil tapi butuh akselerasi gitu Bang ya. Betul, akselerasi tikungan karena ya kalaupun top speed saya rasa ya mereka udah punya formulanya yaitu mengubah atau memodifikasi dari lubang buang itu sendiri. Oke. Ternyata itu untuk Ducati. Tapi memang kalau ya secara tadi yang gue bilang itu Bang, ini motor juara dunia atau motor yang memang juara di tahun lalu. Betul. Patut menjadi lirikan dari para ya tim-tim dan juga pabrikan lain. Betul. Nah Bang, nih kita bicara tadi kan Piro dan Ducati. Betul. Nah Bang Joni bilang tadi bahwa Piro ini ngagetin baru di hari ketiga. Iya. Di hari pertama, hari kedua justru Yamaha yang lebih mengagetkan kan Bang? Betul. Kita akan bahas sedikit tentang kelewat Yamaha dengan Carl Crutchlow. Karena kalau gue lihat nih Bang, Yamaha ini nurunin 3 ya? 3 motor. 3 motor dengan 3 test rider ya. Carl Crutchlow dan 2 orang pembalap Jepang. Meskipun kalau mamanya 2 hari pertama itu full Carl Crutchlow. Baru hari ketiganya itu pun Nakatsuki Katsuyuga. Itu pokoknya agak susah. Jadi baru itu dan overall sih memang Carl Crutchlow yang full turun dengan menggunakan 3 motor berbeda. Versi 2022, 2023 yang upgrade mesin dan 2023 yang aero fairing. Itu dia. Ini yang yang akan menjadi pertanyaan gue Bang. Waduh. Dari 3 motor nih. Dan banyaknya part yang dibawa oleh Yamaha untuk dites oleh 3 pembalap mereka dan terutama Carl Crutchlow. Betul. Menurut Bang Joni, apa yang akan kira-kira diambil oleh Yamaha untuk dijadikan pakem di M1 2023 nih? Kalau saya mengambil apa yang dikatakan Fabio Quartararo saat kita wawancara eksklusif, kita nanya,
Quartararo, lu maunya apa? Ini kayak gaya Betawi nih ya, lu maunya mesin kenceng atau air fairing bagus? Ya. Dia dengan santai bilangnya, saya pengen semuanya, karena dengan paket yang ada itu tentu akan membuat saya lebih confident. Nah, saya rasa kalau Crutchlow ini menggunakan 3 motor itu membandingkan antara 2022 ini kelebihannya apa? Karena kalau 2022 kemarin memang top speed yang bermasalah. Ya. Kemudian udah coba yang mesin baru, cukup memuaskan. Meskipun Pak Crutchlow bilang, ya iyalah top speednya dapet, ya karena straightnya cukup panjang. Ya. Dan itu artinya apa? Bahwa Pak Crutchlow pun fokus ke aero fairing. Nah, aero fairing yang terakhir ini yang rasanya mungkin akan menjadi istilahnya pertimbangan atau masukan nanti buat Yamaha digunakan oleh Quartararo dan Morbidelli ya. Ini agak berbeda dengan fairing sebelumnya yang kayak kumis lele yang nempel agak ke samping. Ini bener-bener kayak istilahnya sayap depan. Sayap depan ya. Ini sayap depan nih. Tuh. Jadi kayak kalau kita melihat lebih jelas lagi ke Ducati Panigale Superbike ya. Yang ada ininya. Lebih ke situ arahnya. Betul. Nah, ini kalau umpamanya agak lebih panjang, pasti akan dilarang karena kan tidak boleh pakai winglet, harus aero fairing yang benar-benar tumpul ujungnya. Nah, makanya ini agak dibentuk seperti ini dan desainnya juga di bagian ininya agak sedikit. Biasanya kan orang-orang tuh membulat dan Yamaha tuh tipikalnya bisa membuat ini agak-agak menyiku gitu, benar-benar kaku dan tapi dan performanya cukup menjanjikan dan itu sebabnya Carl Crutchlow berhasil kemarin memang di hari ketiganya tidak terlalu ngegas karena hari ketiga itu milik Michael Pirro di motor 1 dan motor keduanya. Tapi dari potensi yang ada ini saya rasa ya Yamaha cukup menjanjikan karena ya kemarin itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan faktor aero fairing sebenarnya karena Quartararo selalu menggarisbawahi bahwa top speed adalah segalanya. Tapi ya saya rasanya dengan kondisi yang ada saat ini dan apa yang dikatakan oleh Quartararo kemarin saat dia bertandang ke Indonesia, ya saya rasa dia akan berusaha semaksimal mungkin istilahnya memformulasikan semua keunggulan yang ada yang sempat dijajal oleh test rider Yamaha di tes sektor Sepang kemarin ini menjadi formulasi utama buat motor Yamaha M1. Oke. Karena dengan begitu Quartararo tinggal Oke, ini baik sebelah sini, ini baik di sebelah sini, karena ada T1, T2 kan. Nah, tapi kalau menurut lu Bang, ini top speednya udah bagus dong. Dengan hasil tes shakedown kemarin nih Yamaha M1 nih. Quartararo puas nggak? Ya kemarin sih dia sempat sampai curi-curi start juga dia. Datang kan sebenarnya kalau mamanya aturan pembalap reguler nggak boleh datang. Tapi itu kan balapan naik motor. Tapi kalau sekedar banyak Bang. Ada si Espargaro, ada Quartararo, sampai Quartararo juga lihat-lihat motornya dan bahkan dia sempat berdiskusi dengan Carl Crutchlow. Ya dia sih dari apa yang disampaikan oleh Carl Crutchlow terutama top speed, kemudian handling cukup optimis. Nah tinggal makanya sampai bikin penasaran anjir. Kalau Crutchlow aja bilang kayak begini nih, jadi dia langsung, udah pengen istilahnya kemarin tuh udah gatel pengen nyobain langsung, cuman harus nunggu besok karena tes pramusim sendiri tanggal 10 sampai 12. Betul. Itu. Ya, teman-teman pasti punya dong. Kira-kira sedikit bayangan. Wah, nih dari hasil tes sektor kemarin Yamaha udah oke nih. Ataupun Ducati udah bakal berjaya lagi gitu kan. Ducati bakal berkuasa nih. Berarti si Francisco Bagnaia bakal bisa mempertahankan nomor 1 tahun depan. Tapi nggak semudah itu, Jo. Tidak semudah itu, Ferguson. Gue kayak iniin si siapa? Ricardo ya. Iya. Dia panggilnya kan John gitu kan. Itu. Sorry Bang, gue bukannya ini lu Bang. Tapi emang dipanggilnya gitu kan. Itu kan emang istilah-istilah begitu banyak banget dari zaman dulu. Cuy, Lai, Bro, Jack. Sampai ada Bli, sampai ada Sob. Kalau John itu biasanya ini Jogja. John ya. Dulu sempat liputan road race tuh ke Jogja pada manggil John. Ini semua pada manggil gue ya. GR. Emang panggilan kan, panggilan akrab gitu. Iya, betul. Nah Bang, nih masih banyak yang lain yang harus diwaspadai dari tes shakedown. Ini baru kita bicara tentang Honda. Yang istilahnya tentunya nggak mau dong hasil buruk di 2022 kemarin. Akan berimbas lagi di 2023. Betul. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada seperti kita tahu
Honda sendiri ya apa ya, narik Ya orang F1 ya? Dia Red Bull ya? bekerja sama dengan Honda F1 yang wind tunnel, Ya. kemudian narik Ken Kawauchi, Nah. technical manajernya Suzuki, kemudian 2 orang pembalap Suzuki, artinya benar-benar serius. Artinya ya baru ketahuan kenapa si Takeo Koyama pindah ke kantor pusat, ternyata yang akan menangani Ken Kawauchi. itu Ken Kawauchi, yang artinya ya mungkin ya Ken Kawauchi bilang tidak akan seperti Suzuki karena ini Honda, tapi dia akan mencoba untuk bisa memahami karena ya salah satu otak keberhasilan Suzuki kemarin juara dunia, kemudian motornya yang cukup istilahnya kompetitif melawan V4 yang lain dan bahkan dia bisa unggul dari Yamaha. Sayang memang ya masih ada formula yang belum dapat, yaitu time attack yang belum dapat. Nah akhirnya coba diterapkan, siapa tahu ya insight dari Ken Kawauchi kemudian digabungkan dengan masukan seorang Alex Rins dan Joan Mir bisa membuat istilahnya Honda kembali ke track sebenarnya. Karena kalau pamannya mungkin ini asumsi saya melihat peran Marc Marquez ini tidak seperti krusial sebelum dia cedera. Karena dengan kondisi saat ini cedera, Marc Marquez sendiri mengatakan bahwa masih akan ada mungkin istilahnya limitasi. Makanya dia pun sampai berani mengubah gaya balapnya untuk mengkondisikan bahwa dia bukan Marc Marquez seperti dulu lagi, tapi untuk semangat dia akan mencoba semaksimal mungkin. Nah harapannya nih kombinasi dari Ken Kawauchi, Joan Mir, Alex Rins dan kemudian gaya dari ekstrim Marc Marquez ini bisa mengembalikan kedikdayaan Honda sebelum 2022 sampai 2023 kemarin. Karena gini, kalau kita bicara tentang Ken Kawauchi ya. Iya. Ken Kawauchi sendiri sebenarnya udah punya pengalaman lah dengan mesin V4. Gesek dulu sebelum comeback ke inline. Comeback dan inline gitu kan. Udah ada pengalaman untuk V4. Betul. Dan satu lagi, ya tadi yang Bang Joni bilang, Alex Rins, The Bakery, punya kemampuan untuk membangun motor kan. Jadi ya Honda ini menjadi apa ya? Salah satu sebenarnya kuda hitam yang ditunggu-tunggu lagi gitu kan. Kuda hitam lagi, ini artinya benar-benar mengembalikan kedikdayaan Honda di setelah ya era 2000 kehadiran Stoner tuh. Yang bagaimana mengubah paradigma yang awalnya agak susah, sulit, terus dia ubah paradigma yang membuat motor yang benar-benar istilahnya performanya cukup baik dan dia memiliki tidak hanya cuma test rider tapi juga benar-benar pembalap inti atau pembalap reguler tapi punya kemampuan untuk meriset motor. Dan saat ini saya rasa ini komposisi yang sangat ideal nih, apalagi ya dengan Repsol Honda bisa mengawinkan Marc Marquez dengan Joan Mir, ya harapannya jangan sampai mungkin dua-duanya ini bisa saling mengisi, tidak kayak selama ini gitu. Marc Marquez terus yang menonjol, sementara rekan setimnya seolah menjadi istilah backup. Nah harapannya nih ya Honda pun sadar bahwa Marc Marquez saat ini bukan seperti Marc Marquez yang dulu lagi, artinya tidak istilahnya akan sedikit riskan kalau Marc Marquez masih melakukan gaya agresif saat dia masih sehat dulu, benar-benar tidak cedera. Nah makanya ditandemkan dengan Joan Mir yang masih muda yang mungkin nanti bisa istilahnya belajar cepat dan ya bisa meneruskan istilahnya dominasi Honda setelah Marc Marquez mungkin yang ya udah mulai melewati usia puncaknya. Itu. Karena gini, ya dengan Honda dan Marc Marquez ya Bang. Iya. Ini apa ya, ada pembalap lain yang udah mulai istilahnya tar-ketir lah. Betul. Karena di 2023 fisik Marc Marquez sudah pasti berbeda lah. Iya. Dari 2022, 2022 akhir aja udah kayak begitu. Betul. Apalagi ini udah jeda berapa liburan. Bahkan Marc Marquez sampai Sumbar, udah oke nih, kemarin latihan nggak masalah, udah bisa naik motor. Ngerai itu. Iya. Itulah tentang Honda. Dan kita akan bicara tentang ini. Iya. Dani Pedrosa. RC16. Tapi 2023 Bang. 2023. Ini yang gue lihat nih Bang. Tadi Bang, salah satunya Bang. Ground efeknya mirip kayak Aprilia. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, ininya nih agak sedikit ada detail. Kayak Ducati banget ini. Iya, agak sedikit detail. Kemudian juga
ini ada tambahan bener-bener kayak Ducati tuh ini nih sampingnya tuh. Jadi ini istilahnya kalau mau boleh jujur, ya kalau kata Sterlachini ini ada efeknya bahwa kehadiran Red Bull Advanced Technology ikut membantu pengembangan terutama sektor aerodinamika. Dan yang menarik, ini sih agak tetap dipertahankan ya Bang. Ya, udah pas lah. Udah pas ya? Ya, kalau dulu kan bener-bener bulat kan, ini agak-agak ya, oval. Udah agak kayak Delta Box lah. Iya. Ntar lama-lama juga, gue bikin yang full oval misalnya, bisa kan klaimnya selama masih pakai trellis gitu. Bisa banget. Besi. Bisa banget. Nah, yang menarik adalah Bang, sebenarnya ini antara KTM dengan Gas-Gas. Gas-gas ya. Gas-gas, iya. ini kan sama ya? Sama. Nah, mana tadi tuh ya? Nih. Kelewat Bang. Bukan, nah si Augusto Fernandes Bang. Cuma memang full ini pengembangan terakhir yang di Valencia 2022. Jadi belum ada upgrade istilahnya pakai ground effect fairing, belum pakai winglet yang seperti yang dicobakan oleh Dani Pedrosa. Benar-benar pure bahwa karena Augusto Fernandes butuh jam terbang dan juga pengalaman, istilahnya cari apa sih, beruntungnya dia ditandem oleh Alex Verhan yang sudah punya pengalaman sebelumnya sehingga ngasih insight-insightnya cukup bagus. Dan ya Augusto Fernandes kemarin tuh tiga besar gitu dibandingkan dengan pembalap-pembalap yang notabene senior, Stefan Bradl, Jonas Folger gitu. Artinya ya saya rasa nih kalau Augusto Fernandes mempertahankan kinerja yang ada, dan kita akan lihat nih pembuktiannya. Kalau kemarin kan dia benar-benar istilahnya, gue bersama test rider, gue cuma ini. Nah besok ini yang 2 hari kan ini dengan semua pembalap yang berpengalaman, kita akan lihat apakah akan dia mampu. Plus juga kan nanti akan ada masukan dari Pol Espargaro yang ya dia pun yang turut mengembangkan RC16 dari awal. Artinya ya mana kelebihannya, mana kekurangannya, syukur-syukur bisa transfer ke Augusto Fernandes. Itu dia. Tapi setidaknya ya Bang. Iya. Ya nggak jauh-jauh banget lah ya. Maksudnya 0,8, 0, berapa deh? 0,1, 0,2 gitu ya. Iya. Jaraknya dengan pembalap tercepat di per hari itu nggak jauh. Kan test rider. Ini kan pembalap yang udah ya bener-bener Quartararo, ada Alex Marquez, ada Marc Marquez yang bener-bener udah berpengalaman selama bertahun-tahun, terus langsung ya Sepang pun udah ya dia jajal terus. Tapi maksud gua adalah Bang, artinya nih untuk di Augusto Fernandes ini nggak timplang jauh banget. Iya sih, iya. Untuk ya kalau kita bicara kemarin kan di Valencia kan nggak ada time attack. Kagak ada time attack. Hanya sekadar untuk mencoba lah gitu kan. Lagi kan Valencia cuma 1 hari dari pagi sampai sore, bener-bener tidak ada waktu kesempatan untuk istilahnya ya ini sesinya buat time attack nggak ada. Kalau ini kan dibagi 3 hari jadi bener-bener bisa fokus gitu meskipun di hari kedua sempat terganggu hujan. Tapi setidaknya ya semoga untuk Augusto ini nggak kayak nasib dua KTM pembalap sebelumnya. Iya, si Rolf Fernandes dan juga Remy Gardner. Terakhir Bang. Siap. Ini dia. Ini nih. Ini tadi gue sempat bingung nih. Loh, ini Alex Espargaro ya? Bukan. Helmnya masih kayak GT. Nggak taunya. Ternyata udah bukan. Lorenzo Savadori. Iya. Nah, Bang. Ya yang kan menarik. Alex Espargaro udah kabuto kan? Udah kabuto. Iya. Nah, yang menarik Bang dari Aprilia, kita bicara tentang aerodinamikanya. Aerodinamika dia, fuel. Ini udah makin ini Bang kayaknya. Makin meninggalkan yang lain kayaknya. Jadi kalau kita melihat sepertinya dengan kehadiran salah satunya adalah Rivola, Massimo Rivola ini yang memang dulunya menangani Ferrari dan dia juga sempat punya insight dan technical soal aerodinamika. Ini coba diaplikasikan dan tampaknya yang mulai berhasil. Hanya kemarin mungkin memang terlalu istilahnya ada beberapa bagian yang miss ya kayak waktu kemarin di sirkuit-sirkuit yang kencang. Itu Aprilia loyo. Karena kalau namanya di rasa-rasa memang ya si ground effect fairingnya ini hanya akan Klopp dan Josh di sirkuit yang technical, yang slow corner, yang Jerez lah, yang kayak dia menang di Argentina.
ini yang ini kemarin ketemu Red Bull Ring, ketemu Thailand, dan bahkan ketemu Sepang agak kesulitan. Makanya fokus di aerodinamika, dan bahkan ya kalau kita melihat di tes Sepang ini kemarin dia mengeluarkan istilahnya terobosan-terobosan baru nih. Kalau kita lihat di fairing ini ada coakan nih. Bang, ya. Nih kayak F-duct di F1. Dan ini pun belum istilahnya apakah untuk mengalirkan angin dari skup depan terus kemudian memberikan efek yang aerodinamis kepada downforce lagi dengan kondisi pembalapnya atau bagaimana, karena kalau kita melihat nih Aprilia ini kan sempat dibilang oleh Alessio Spargaro bahwa motornya ini udah kayak Moto2 sebenarnya, tapi kayaknya kelihatannya Ya. ototnya full itu karena efek dari fairingnya. Nah, ini dikembangkan lagi. Yang memang tidak ketemu adalah kemarin adalah sayap belakang T-nya nggak digunakan. Tapi kalau kita melihat dari beberapa kali, ya dia tuh menggunakan kalau dulu di Mugello kan? Iya. Yamaha itu menggunakan istilah T1, T2, T3. Dia itu RSGP-C, RSGP-B sampai ada G. Itu kalau mamanya diulik tuh ada istilahnya, G itu apa, B itu apa, C itu apa. Tapi yang pasti memang beberapa bagian tuh tidak terlalu tidak istilahnya kalau Yamaha kan ada yang fokus soal mesin. Aprilia ini enggak. Aprilia ini hanya di elektronik, kemudian di air fairing. Nah, artinya apa? Dari mesin sebenarnya mereka udah sangat meyakinkan. Ya perubahannya karena kan udah drastis banget, Bang. Betul. Dari 75 derajat ke 90 kan? Betul. Jadi pengembangannya udah tinggal di air fairing dan elektronik Elektronik, kan? iya. Ini, makanya tadi gue sempat mau nanya ke lo, Bang. Ini ibaratnya kalau kita ngeliat mobil F1 kayak yang side podnya gitu loh, Bang. Iya. Udah apa ya, istilahnya pendinginan lagi lebih untuk si radiator. Ini mungkin masuk dari skup depan, itu ada yang masuk ke air radiator, ini ada yang dikeluarkan ke ini. Ya hitung-hitung bisa menambah efek slipstreaming si pembalap di straight atau di bagian trek lurus, karena ya dari top speed pun istilahnya dengan ya tadi seperti diungkapkan bahwa dengan menggunakan ground effect ini agak berpengaruh ke top speed. Nah, si Aprilia ini kayaknya udah punya istilahnya formula. Apa nih yang harus dilakukan? Ya caranya itu tadi mengalir. Jadi istilahnya tuh ya kalau kata pengamat MotoGP di Sepang kemarin tuh ya ini dia benar-benar air flowing. Rumusnya tuh air flowing, mengalirkan udara sebagaimana cara maksimalnya itu membantu mendinginkan mesin, terus menambah aerodinamika dan slipstreaming, sampai juga membantu untuk mendinginkan ban belakang di saat mencapai suhu yang panas. Jadi benar-benar ya sektor aerodinamika ini akan menjadi kelebihan Aprilia. Itulah dia. Jadi itu guys. Dari hasil shakedown kemarin, yang bukan shake up. Iya. Kalau shake up begini, kalau shakedown begini. Shakedown ke bawah, ke atas. Nah, jadi bisa kelihatan ya, Bang. Iya. Kemana nih arahnya para pabrikan para tim, untuk di perang di MotoGP 2023. Betul. Dan ya pastinya para fans-fansnya udah, wah kalau ngeliat motornya si ini, Yamaha bisa nih, canggih nih kayaknya. Ducati oke nih, Aprilia wow nih. Itu. Karena kalau gue ngerasa ngelihat banyak perubahan. Iya. Dibandingkan dengan. Ya jangankan. Karena evolusinya di dua tahun ke belakang ini kan agak susah kan? Kan freeze. COVID ya. COVID, masalah biaya, masalah dana, masalah perjalanan. Dan juga jangan salah bahwa shakedown kali ini tuh agak sedikit tertutup. Oh ditutup? Tidak ada wartawan yang boleh langsung nongol di pit lane. Itu kan biasanya kalau tahun lalu shakedown tuh udah ketahuan, wah si ini lagi begini nih. Jadi ya seorang jurnalis luar negeri itu yang insight-nya teknis, yang insight-nya bisa ketahuan, oh lagi begini. Nah kemarin itu nggak hanya boleh nongkrong di lingkungan, di press center, di media center. Nggak boleh ke pedok. Pedok pun boleh, tapi hanya sebatas di belakang. Makanya mereka istilahnya memanfaatkan fotografer untuk ngulik atau untuk membaca, oh ini lagi ngapain, atau bahkan ya karena media center di Sepang kan agak sedikit enak tuh ngeliat ini, dari atas bisa langsung, oh lagi gini. Jadi ini agak berbeda karena faktanya memang shakedown kemarin itu benar-benar semua tim mengeluarkan semua yang ada gitu. Ya kayak Yamaha aja kemarin Meregali sempat ngasih bocoran, dia ngetes sasis, ngetes ini aero fairing, dan bahkan juga ada faktor geometri. Artinya benar-benar
ya istilah orang sana tuh bener-bener perubahan besar lah. Makanya itu kemarin itu Shakedown ini difokuskan untuk test rider biar test rider bisa nyari setup dasarnya sehingga si pembalap reguler nanti nih besok udah nggak nyari-nyari lagi gitu. Karena ini udah apa ya? Ibaratnya pertaruhan nih. Betul. Banyak pembalap yang ya siap-siap apa ya? Kalau ini nggak bagus, pindah kontrak nih. Betul, lu udah Kayak Jorge Martin. Betul, udah belum udah udah ngincer ya. Itu. Nah, itu ya Bang tentang Shakedown. Shakedown di Sepang, Malaysia. Bang. Dan tanggal 10, tanggal 12 check up. Check up apa check up nih? Itu bener-bener istilahnya tes pramusim MotoGP 2023 karena semua pembalap regulernya turun. Dan bahkan juga nanti mungkin ada juga dibantu sama test ridernya. Karena itu tes pertama dan tes kedua di Portimao sebelum gas langsung race. Ronde pertama, 26 Maret 2023. Itu dia. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit juga. Sampai ketemu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.